kerangka atau jenazah tergantung dan berserakan di Gunung Sawo. Kalian identifikasi. Saya yang baru gitu, yang baru bau kencur. Saya bilang, waduh, udah jadi kerangka dok, udah. Pertama awalnya kan percikan isu dukun santet itu di Jawa Timur kan, Banyuwangi. Baru dia merambah kemana-mana. Terus ke bawah gitu kan, agak ke kiri, itu benar itu ada kerangka. Masih pakai sarung ini. Kembali lagi di Ruang Bincang Fahmi Reza. Kali ini agak spesial ini ya. Biasanya kita mendatangkan narasumber yang horor atau apa seperti itu ya. Untuk hari ini kita kedatangan narasumber biasa dikenal dengan nama Anak Jin. Kalian pasti sering lihat podcastnya berseliweran di mana-mana. Nah, si Anak Jin ini akan menceritakan tentang kisah identifikasi 40 jenazah di daerah Cianjur tahun 2000, tepatnya di Gunung Sawo. Nah, ternyata dalam proses identifikasinya ini banyak kisahnya yang memang belum banyak diceritakan. Nah, Anak Jin ini merupakan salah satu kru atau tim forensik dari salah satu legend dokter ahli forensik di Indonesia. Gak usah lama-lama, kalian pasti penasaran. Kita sambut. Selamat siang. Siang, Pak Chandra, atau biasa disebut terkenalnya Anak Jin. Ya. Betul ya Pak? Kita panggilnya enaknya gimana ini Pak? Apa aja? Om Jin. Boleh. Om Jin aja kali ya biar lebih akrab ya. Om Jin, baik. Terima kasih sudah datang jauh-jauh dari Jakarta ya. Ke Jogja. Akhirnya main ke Jogja ya. Alhamdulillah bisa podcast di tempat kami. Berbagi cerita tentang dunia forensik. Saya sangat penasaran ini. Dunia forensik, saya tuh kayak, wah ini berarti berkaitan dengan identifikasi jenazah gitu-gitu ya Pak. Pasti kalau orang umum ya ngeri ya Pak ya. Kalau orang umum ya Pak, orang awam gitu kan melihat jenazah dengan segala bentuk, mohon maaf bentuknya atau kondisinya seperti itu ya. Nah ini nggak usah lama-lama langsung. Om Jin, saya dengar tahun 2000 identifikasi jenazah jumlahnya 45, mohon maaf, 45 di Cianjur, tepatnya Gunung Sawo. Nah itu mungkin bisa diceritakan awal mula kronologinya seperti apa? Karena itu tahun 2000, sosial media mungkin belum sekencang sekarang. Iya. Tapi berita itu ada. Nanti kita cari ya beritanya, nanti ditayangin untuk lampiran beritanya gitu. Silahkan. Pak atau Om Jin. Tahun 2000 ya, Mbak Siska, itu basicnya saya pemandi jenazah dulu. Setelah waktu berjalan bertemulah dengan salah satu dokter, beliau dokter forensik ya, termasuk dosen juga kan. Dia bilang mau ikut nggak ke tim saya, karena dia lihat ketika saya menangani jenazah baik yang segar maupun yang tidak segar tuh nggak pernah ngeluh dan selalu nggak ragu-ragu gitu. Saya bilang boleh, tapi saya nggak punya pengalaman apa-apa, ikut saya nggak punya legalitas, nanti saya bikinin. Gitu. Berawal dari ajakan berarti ya Pak ya. Jadi forensik itu ada dokter forensik, ada perawat forensik. Gitu. Nah, saya masuk perawat forensik. Pada waktu itu belum ada yang mengeluarkan sertifikat perawat forensik di Indonesia. Itu harus dari luar. Sekarang udah ada. Sekarang sudah ada. Sudah seperti ada. Lisensinya gitu ya. Iya, lisensinya sudah ada. Nah, kan nggak ada juga kan dulu jurusan atau fakultas perawat forensik nggak ada. Betul. Setelah itu, boleh gitu. Itu kalau nggak salah bulan April saya masuk. Nah, pada bulan November kita kan berempat nih. Perawat forensik ada 4, dipanggil lah. Kalian berangkat ke Cianjur. Saya bilang, wah asik liburan. Taunya liburan. Bener liburan. Itu seminggu itu Mbak. Seminggu. Ya. Setelah tapi bawa perlengkapan. Kenapa? Kalian akan ke gunung.
wah asik karena hobi daki gunung. Wow, udah mulai wah enak nih, Yan, Ji, Ruth, enak nih kan. Pian, Muji dan Rudi saya berangkat. Timnya ya. Timnya. Setelah itu diskusi sama dokter gitu. Emang ada apa sih dok gitu? Ditemukan 25 pertama kerangka atau jenazah tergantung dan berserakan di Gunung Sawo. Kalian identifikasi. Saya yang baru gitu, yang baru bau kencur. Saya bilang, waduh, udah jadi kerangka dok, udah. Oh. Kalian identifikasi di sana. Saya bilang, aduh gimana? Komunikasi aja nanti sama saya. Terus paling lama itu kalau nggak salah si Rudi. Rudi itu salah satu tim. Iya. Itu, Ruth gimana? Gue juga pusing katanya. Saya juga pusing, Chan. Udah yang penting berangkat, Bismillah gitu. Ini kan perintah atasan kan. Iya betul. Gitu. Datanglah mobil aparat untuk menjemput kami. Oh iya. Setelah itu mana ya dok yang dikirim? Ini berempat. Terdiam aparat. Terdiam. Iya. Terus dia bilang ini serius dok, serius katanya. Kalau Anda percaya sama saya, percaya juga dengan tim saya. Ah betul. Ada berangkatlah. Kita packing kan perlengkapan segala macam, berangkat. Saya kira sampai Cianjur, saya kira pas di kota Cianjurnya Mbak Siska. Ternyata dari Cianjur ke TKP itu kira-kira 90 km lagi. Oh, dari Cianjur. Iya, itu benar-benar waduh jauh banget ya saya bilang. Jalan saya tiba di suatu pedesaan. Suatu desa, aduh lupa tuh saya desanya apa tuh. Jadi saya kira itu bukan gunung ya, bukit ya, gitu. Pas mau masuk ke bukitnya atau gunungnya, saya bilang, banyak, ada tim SAR, gitu kan. Oh sudah berkumpul di situ. Iya, warga, aparat segala macam. Udah makan dulu, ngopi lah gitu. Wih rame ya. Iya. Terus pas polisi nyambut, bengong lagi polisi, aparat gitu kan. Ini kalian dari Jakarta? Iya. Dia seolah-olah tidak sanksi gitu. Tidak yakin. Tidak yakin. Gitu. Kira-kira yang membuat tidak yakin apa? Karena kami masih muda. Paling tua 25 tahun itu. Oh iya, oke. Dalam hati, ini bocah bisa nggak gitu? Iya mungkin ya. Datang lagi dua perawat forensik dari Rumah Sakit PMI Bogor. Jadi kami berenam tuh. Iya, berenam akhirnya. Iya, dia udah agak dewasa lah gitu. Saya manggilnya AA kalau bahasa Sundanya kan gitu, atau abang. Iya. Berjalanlah saya ke TKP. Jadi TKP-nya ini jalannya begini nih, Mbak. 45 derajat ya, gitu. Jadi saya turun tebing tuh. Turun tebing. Iya, turun tebing. Okay. Nah, turun tebing ada dataran dikit itu ada tenda tuh kayak SAR apa segala macam di situ. Pas saya turun lihat TKP-nya itu saya merinding tuh. Pas sampai TKP? Iya, itu siang saya sampai jam 2. Waduh, merindingnya bukan takut makhluk halus atau apa. Merindingnya itu melihat banyak kerangka bergantung, berserakan gitu. Yang saya pikirkan bagaimana mengidentifikasinya ketika sudah jadi begitu. Oh begitu. Kita bengong kan semua kan. 25 berarti Pak 25. yang ditemukan pertama? Pertama 25. Sudah tergantung? Iya. Tergantung di pohon atau bagaimana? Tergantung, ada yang tergantung di pohon. Jadi kalau jadi kerangka sudah ada yang copot terus berserakan di bawah. Betul. Gitu. Udah. Okay. Setelah itu, udahlah kita santai dulu di sini. Dilala aparat bilang, tolong tuh ada 2, identifikasi dulu. Sudah gitu kita identifikasi, kan banyak warga yang kehilangan keluarganya. Jadi mereka pada datang ke situ bawa foto gitu kan. Ini fotonya. Terus saya lihat,
akhirnya teridentifikasilah oleh kami itu 2 orang. Yang baru teridentifikasi. Baru hari itu juga, baru 2. Dan di situ juga mereka minta disempurnakan. Yang sudah berceceran tadi. Iya, yang sudah diidentifikasi minta disempurnakan. Oh ya. Di apa namanya? Di kain kafankan gitu kan, biar nanti di sana bisa makamkan. Dimakamkan dengan layak. Layak, betul. Nah, setelah itu sudah selesai kan kain kafan kami dibawalah, dan dari teridentifikasinya 2 jenazah tersebut terungkaplah pelakunya ada 22 orang. Pelakunya 22 orang. 22 orang. Setelah itu kan kalau polisi di apa namanya? BAP lah ya kan. Udah buka suara mereka. Ternyata mereka membunuh 45. Motifnya, Pak? Isu dukun santet. Dukun santet. Iya, kan booming dukun santet itu di Banyuwangi, Mbak Sis. Iya. Ya kan pertama. Terus meluas kemana-mana sampai ke Cianjur. Nah, pas dengar begitu, informasi malam tuh dengar informasi bahwa ada 45, saya nambah stres. Berarti yang pertama 25. 25, terus kemudian 20 lagi belum ketemu tuh. Nambah stres. Kenapa? Makin banyak kerjaan. Makin banyak. Oke, Pak. Nah, setelah itu malam ya. Udah malam ya biasalah, nggak ada kejadian aneh-aneh untuk kami ya, ngopi, ngerokok, terus saya istirahat kan karena perjalanan jauh dan harus pas sampai itu harus kerja kan. Dua aja saya merasa lelah kan. Lelah ya, Pak. Nah, pas pagi kami ngobrol gitu sebelum kerja dengan informasi gitu, saya bilang sama aparat, enak tim SAR ya Pak, kan saya bilang. Kenapa memang? Kan sudah tahu ada 20 lagi gitu. Nggak harus nyari pelakunya aja suruh anter. Oh, nggak bisa begitu, Mas. Oh iya. Benar. Tim SAR harus nyari pelaku ini nggak diisolasi dulu kata. Oh gitu, saya bilang. Kan lebih cepat Pak, saya bilang kan. Iya. Minta pelaku beberapa orang minta tunjukin gitu. Oh, nggak bisa begitu katanya. Ada prosedurnya ya. Ya, hari pertama kami berhasil mengidentifikasi 6 jenazah, 6 kerangka yang dari kan ada yang bajunya segala macam gitu. Nah, malam hari kedua ini lucu nih, Mbak. Gimana tuh, Pak? Ya. Pas kan ada air ya. Di bawah ada mata air, ada macam kayak kolam besar. Iya, sumber gitu lah. Iya, sumber lah gitu. Kami kan mau masak. Karena saya paling muda sama Pian tuh. Ambil air ke mana? Ke mata air tuh. Itu gelap tuh. Pakai lentera aja kan. Waktu 2000-an belum ada headlamp kan jarang. Iya, betul. Ya udah kami bawa botol air mineral yang 1,5 liter tuh bawa 6 kami. Udah saya masukin gitu. Terus kan saya isi udah ke atas kami kan. Udah masak kopi, bikin mie instan. Gitu. Udah selesai gitu, tawa-tawa. Besok paginya jam 10 ada lagi nih ditemukan. Kata tim SAR, dibawa sama tim SAR kan. Masuk pas saya lihat, nih ketemu di mana? Saya bilang kok kerangkanya basah. Ternyata ketemu di kolam yang saya ambil air. Di dalam kolam itu. Iya. Terus mereka bilang kan yang pada minum, berarti kita makan mie instan mayat ya. Karena pakai air itu. Iya, kopi mayat. Iya. Paling ya saya bilang saya nggak tahu, orang gelap saya langsung ini aja. Benar. Nah, disitulah
butuh apa namanya, butuh ketelitian untuk identifikasi, ya butuh kecermatan juga, butuh inisiatif. Jadi banyak kan warga gitu. Itu kita interview dulu warganya. Ciri-cirinya gimana? Giginya ada yang pernah tanggal nggak kan di gigi tuh? Pernah tanggal? Oh ada. Tanggal di mana tanggalnya atau copotnya di mana? Oh di bagian ini kita lihat ini. Oh ini jenazahnya. Itu paling gampang gitu. Karena ada tanda kan. Ada tanda. Terus kedua dia pernah patah tulang atau trauma dalam tulang nggak gitu, misalkan bengkok atau pernah itu kita teliti juga. Oh gitu. Pernah di mana bagian ini? Oh ini. Tuh, ya alhamdulillah banyak yang teridentifikasi itu. Tuh hari ketiga tuh. Mbak. Setelah itu ada lagi mentok tuh. Coba Pak liatin ini. Pas saya lihat, waduh, pernah tanggal nggak apa? Pernah trauma? Saya nggak pernah. Apa nih? Terus kata Muji, Chan coba lihat. Apa? Saya bilang, lihat dagunya. Dagu? Iya. Saya bilang, oh iya. Jadi dagu tuh terbelah. Jadi suka ada terbelah. Oh iya. Gitu. Dia terbelahnya agak masuk ke dalam kan. Gitu. Oh iya, saya bilang. Itu. Jadi kami cari itu. Alhamdulillah ketemu. Nah setelah ketemu itu bukan langsung dibawa. Kami sempurnakan lagi di situ. Sampai kami juga minta bantuan perlengkapan jenazah ke PMI Bogor. Rumah kan terdekat situ kan, rumah sakit besar kan dari Cianjur Bogor kan dekat. Sudah. Tuh lumayan banyak kita tuh. Dari 45 itu yang teridentifikasi berhasil berarti hari kedua 6 ya, 8. Hari ketiga berapa kalau nggak salah? Satu persatu mulai teridentifikasi. Iya. Karena bentuknya sudah dalam bentuk kerangka. Ya, Pak? Semuanya ya? Semuanya. Saking lamanya baru ketahuan. Kisaran 6 bulan, 5 bulan. Gitu. Ketahuannya November. Dan itu juga tanpa disengaja. Karena ada pecinta alam tersesat di gunung, di hutan, dan dia menemukan itu dan lapor sama warga. Kalau mereka nggak tersesat, iya. Tidak. Itu tuh kalau boleh tahu motifnya kan dukun santet ya Pak? Dukun santet. Isu. Kan pembunuhannya sampai 45 tuh. Iya. Jadi dipastikan 22 orang ini sekongkol karena praktek ilmu hitam itu tadi atau gimana ya Pak? Enggak. Jadi yang dibunuh itu misalkan ada tokoh agama. Oh gitu. Ya, terus guru-guru ngaji. Itu kebanyakan itu. Dan orang-orang yang tokoh-tokoh lah. Tokoh-tokoh di daerah tersebut? Iya, di situ ada di berapa kecamatan dan berapa puluh desa gitu. Enggak satu desa, satu kecamatan, enggak. Satu daerah dekat situ lah ya. Dan juga kan ditemukan lagi ternyata 20 jenazah itu di gunung sebelahnya. Tapi kita berpusat identifikasi di Gunung Sawo. Gunung Sawonya. Ya. Nah, malam hari malam hari ketiga, Siska, itu terdengar suara kayak apa namanya, kayak jeritan. Itu mulai tuh jeritan orang ketika dia mengerang itu sayup-sayup terdengar. Dan kawan saya tiba-tiba ini kan tenda, dia agak kesanaan dikit tuh, dia duduk, dia nggak bisa bahasa Sunda. Si Pian itu nggak bisa bahasa Sunda. Ketika duduk ngerokok dia nembang Sunda. Teman Bapak ini? Iya. Oke. Itu saya bilang, orang kan orang Betawi ya. Iya. Nggak bisa pakai bahasa Sunda, tapi bahasa Sundanya halus, saya tahu tuh. Saya bilang, ada apa nih? Terus dicolek kan sama si Rudi. Chan, temen lu kenapa gitu? Iya ya. Udah deketin. Deketin, saya tepak gini. Jan, ngapain? Dia cuma begini. Kenapa? Nyanyi nembang Sunda. Enggak, dari tadi diam katanya. Menurut dia diam? Iya. Tapi Bapak lihat itu lagi nyanyi nembang gitu kan? Iya. Oke.
Saya bilang, tapi pas nembang pandangannya gimana Pak? Kosong? jadi ke sana kita dari belakang datang. Oh iya. Saya nggak lihat pandangan kosong. Saya bilang macam apa udah masuk. Saya bilang itu malam jam 9-an. Kan di tengah hutan ya Pak ya? Iya. Oke. Udahlah masuk. Masuklah dia. Udah ketawa-tawa. Hampir kesurupan kali. Oh mana mungkin saya kesurupan gitu. Orang kerja di gini kita kesurupan. Yang ada setan kita masukin. Bukan setan yang masuk ke masih kita. sempat bercanda ya? Iya. Kalau nggak bercanda stres masih. Iya stres. Karena kerjaan itu banyak banget. Nah setelah itu saya duduk. Pas saya duduk, sekelebat ada bayangan itu kakek-kakek. Kakek-kakek. Jadi saya memandang hadap sana, sebelah kiri saya ada sekelebat kakek-kakek pakai sarung. Sarung apa sih? Sarung yang buat itu. Yang diselempangin gini kan? Kotak-kotak tuh, ya. Selempangin. Dia jalan, saya perhatiin gitu kan. Jalan sampai saya nengok gitu. Tek, berhenti gitu, saya ngedip itu hilang. Dia agak jauh ya. Saya berkedip, kok hilang? Saya belum kasih tahu kawan-kawan tuh. Pas paginya malam ketiga, hari ketiga. Saya cerita. Tadi malam melihat kakek-kakek di bawah. Ngapain kakek-kakek katanya? Logikanya kan ya Pak? Malam-malam. Wah lu mulai lu, kata Pian. Mulai lu ngelihat yang aneh-aneh katanya. Lu aja aneh, kenapa lu nembang sendiri gitu. Udah, tapi gue penasaran lu Yan. Gue mau tahu. Udah jangan halu lu. Coba ayo Yan, berdua, yaudah jalan tuh. Kita ikuti tuh yang saya lihat bayangan kakek-kakek itu. Terus ke bawah gitu kan, agak ke kiri, itu benar itu ada kerangka. Masih pakai sarung ini. Yang apa? Berarti Bapak ngikutin sekelebatan itu dan akhirnya ditunjukkan ke kerangka. Kerangka itu. Masih pakai sarung. Iya, saya bilang, Yan, Astaga. ke atas ke tim SAR karena kita kan nggak search and rescue kan gitu. Saya bilang ditemukan kerangka ciri-cirinya pakai ini terus celananya hitam gitu. Kesana lari kawan saya. Kira-kira nggak lama datang, ternyata ada keluarganya di situ yang mengenali. Kayak ngasih petunjuk ya Pak? Iya, turunlah sama tim SAR keluarganya gitu. Yang bikin saya sedih, keluarga yang bilang gini, bapak saya bukan dukun santet, tapi beliau ini selalu mengajar anak-anak kecil untuk mengaji. Saya bilang, astagfirullah. Oh, karena seperti yang Bapak bilang tadi, rata-rata korbannya adalah tokoh-tokoh agama gitu lah ya Pak? Tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Iya, astaga. Ya, akhirnya kami bawa. Saya bilang, wah jin korinnya nih ngasih memberitahu kan? Ngasih petunjuk bahwa di situ. Ya, di situ ada. Ya, akhirnya pada waktu itu jenazah ke-30 berapa gitu kami mentok Mbak. Mulai nyerah, hari keempat mulai nyerah. Karena stres kita kan. Teleponlah ke dokter. Dok, pulang. Iya. Kami berempat, jangan. Itu sudah berapa hari Pak tadi berarti? Hari keempatnya ya? Gitu kami minta pulang. Sudah mulai stres. Wah, udah mulai stres. Karena saya pikir cuma 25 kan, nambah lagi 20 kan. Ya. Dok, ini mentok gini, ini jenazahnya mentok, kita identifikasi. Sekarang begini, kata dokter. Coba perhatikan, misalkan ini ada foto nih, kan kita bisa lihat tonjolan tulang pipi, terus bentuk hidung segala macam. Ada yang mendekati itu 50% aja, udah identifikasi. Oh gitu. Iya. Jadi nggak perlu secara spesifik bener-bener ini. Dan akhirnya karena kami baru kan itu kan, oh iya dok, langsung tuh. Itu baru agak terbuka pikiran kan.
oh ini gitu, udah kami rapikan. Iya. Oh ini kita Akhirnya rapikan. mulai lancar gitu ya Pak? Iya, mulai lancar. Dan pengalaman di situ ya, namanya gunung tempat pembuangan mayat ya macem-macem. Iya. Ada suara-suara rintihan, minta tolong, itu udah biasa di situ. Akhirnya jadi mulai sering muncul gangguan seperti itu suara. Iya. Suara-suara itu biasa bagi kami itu kan. Cuman kan yang nggak biasa kan ada warga yang ikut ke situ. Iya. Ada beberapa warga tuh kesurupan pada malam ke-5 itu kesurupan. Pas ikut ke situ ya Pak? Iya. Kan ada juga mereka membantu kan. Iya, membantu. Tapi di situ ada ada tokoh masyarakat situ yang bisa. Itu kalau nggak ada dia, wah kacau tuh. Warga ya maksudnya? Iya, itu kacaunya kenapa? Chaosnya. Mereka ngamuk kesurupannya. Kalau menghancurkan tenda kan bahaya Iya, juga. bahaya. Kita tidur di mana, Mbak? Iya, benar. Sudah minum air mayat. Di tengah hutan Di tengah lagi. hutan, ya kan. Tidur nggak pakai tenda. Wah. Akhirnya kami identifikasi semua itu di hari ke-5 34 Totalnya. total 34. yang kita identifikasi dan rapikan kan. Keluarga almarhum juga kan tidak mau merapikan di banyak langsung minta dirapikan di situ kan, sekalian dibikin pocongnya, kalau kan disolatin juga di situ kan, kayak kami aja. Nah, hari ke-5 kan 6 itu datang bantuan lagi 4 orang dari PMI Bogor, tim kita nih. Iya. Udah alhamdulillah. Ketambahan lagi ya. Iya, tambah lagi kan. Sudah pas itu kita minta pulang tuh Mbak. Tahan sehari lagi. Udah nggak kuat banget Pak. Iya, tahan sehari lagi. Nah, hari ke-7 itu sebelum kami pulang teridentifikasi lagi 5 kalau nggak salah. 5 orang lagi. 5 jenazah lagi kita identifikasi. Dan alhamdulillah keluarganya puas dengan kinerja kita ya. Prosesnya juga Dan gitu ya. Aparat yang tadi ini bisa ya kalian ya. Iya, gitu. awalnya meragukan. Iya, ya kami dilatih Pak. Iya. Dan kami dipaksa. Dipaksa harus bisa ya. Dipaksa harus bisa. Karena bagi saya gitu, sebaik-baiknya pelajaran ya praktek langsung. Praktek langsung ke lapangan Pak. Iya. Apalagi langsung sebanyak ini Iya, gitu. makanya ketika saya identifikasi, dulu kan nggak pakai handphone kayak Android segala macam kan. Betul. Kita pakai SMS sama nelpon kan. Betul. Juga saya pakai Nokia yang gede yang kayak pisang. Iya, kan tahun 2000 ya Pak ya. Iya. Sudah lahir Mbak Siska? Saya kelahiran 91 Pak. Oh iya, 91. Masih 10 tahun. Enggak dong. Tahun 2000? Tahun 2000. Iya. 9 tahun. Iya. Oh, iya. Masih kecil Pak. Iya. Nah setelah itu saya bilang begitu Pak, kami belajar di sini, tapi tetap di bawah kontrol dokter. Oh begitu ya. Iya. Ya dia bilang, pertama kalian datang nih dari Jakarta gitu, sudah dewasa gitu, berwibawa dan orangnya pakai kami biasa pakai kaos, pakai lepis, pakai sepatu, bawa tas. Dia bilang ini orang mau jalan-jalan tuh identifikasi gitu kan. Bayangan mereka kan pakai baju dokter segala macam, perawat gitu lah ya, baju seragam. Gitu. Iya kan. Enggak, kami itu enggak itu. Betul. Nah, hari ke-7 karena tim saya tidak bisa mengidentifikasi semua sisa 6. Masih ada 6 ya berarti? Iya, diteruskan oleh PMI Bogor yang datang lagi 4 orang. Yang bantuan, iya. Betul. Pulang dengan perasaan takut dan was-was. Bapak dan tim? Iya. Kenapa itu Pak? Takut diomelin dokter. Karena kurang 6 itu tadi ya? Iya. Oke. Aduh, gimana nih? Kata si Muji dengan entengnya, paling dipecat. Pas sampai rumah sakit, kita tengok-tengok tuh. Nggak ada dokter, kabur. Iya. Ada pulang kami. Tapi kan besoknya pasti ketemu kan. Pasti ketemu, kita betul. masuk, kita ketemu. Dipanggil briefing sama dokter.
Waduh, itu tekan apa namanya, was-was gitu. Akhirnya kita ngumpul itu berlima, langsung kan kami bilang gitu, mohon maaf dok, kami tidak bisa mengidentifikasi semua dan terlalu merepotkan dokter telepon bolak-balik atau SMS. Dia bilang begini, teridentifikasi 50% jenazah aja sudah bagus. Alhamdulillah. Plong ya Pak? Itu plong. Kayak beban kayak gitu. Karena pas pulang kan kayak beban, aduh kurang 6 nih. Dia bilang ini khususnya ini nih Chandra nih. Ini kan baru. Pengalamannya gimana? Saya bilang mengerikan. Mengerikan apa? Akhirnya si Pian kan bilang, ini dok, ngambil air, di bawahnya ada mayat, kita minum, kita makan kan, dokter ketawa. Berarti Chandra emang jalannya harus di jenazah katanya. Makanya dia saya ambil, dia jadi memperhatikan saya tuh. Berapa bulan saya di situ dia memperhatikan saya. Gitu. Saya kalau lihat jenazah tuh bukan seneng ya. Gimana? Sudah greget terbiasa, aja. Greget gitu. Sebab dari kecil saya kan dari memandikan jenazah itu dari umur 15 tahun. Oh gitu. Iya. Mudah banget Pak. 16 tahun pegang sendiri itu jenazah korban tenggelam 4 hari atau 5 hari di Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Itu malam-malam mandiin. Oh gitu. Dan alhamdulillahnya ketika ada mayat yang baunya, aromanya tidak sedap gitu kan, terus dokter lihat kok ini biasa kan ada gitu kan, ini kok biasa aja gitu. Pak Chandra biasa aja gitu. Ya, terlatih dari umur 15. Di umur 15. Itu waktu muda nggak takut ya Pak? Maksudnya gini kan rata-rata anak muda kalau berkaitan dengan hal seperti itu pasti ya. Awalnya penakut saya. Pertama kali terpaksa berarti waktu 15 tahun itu dijebak sama guru. Guru ngaji saya tuh. Beliau tuh, saya kan depan rumah saya tuh ada masjid. Depan teras masjid saya ngerokok tuh. Ya kan, udah ngerokok Mbak. Lewat dia kan. Lewat. Dia bilang, mau kemana Pak Haji? Mandiin jenazah. Mau ikut? Kata dia. Oh enggak. Jenazah mandiin diri sendiri, mandiin biar wangi, biar ganteng gitu. Kan. Dia berkata begini, nanti sudah besar jadi tukang mandiin jenazah. Tanya alasannya nggak Pak? Kenapa gitu? Nggak tahu, dia ngomong gitu aja. Saya bilang, guru saya marah. Dan itulah kata-kata kutukan atau doa. Mungkin doa ya. Sampai sekarang saya jadi begini. Mandi jenazah. Berkaitan dengan jenazah istilahnya. Berkaitan dengan jenazah. Okay. Nah, pada awalnya saya bantu jenazah tuh cuma siram. Ngeliat jenazah cuma siram gitu. Itu malamnya itu nggak bisa tidur. Karena bayangan-bayangan muka yang meninggal. Ya kan, belum lagi gangguan-gangguan kayak saya kayak ada sekilas gitu, sekelebat apa. Itu halusinasi saya bermain semua. Di ruang jenazah itu kan? Enggak, masih di kampungan saya pada masih muda umur 15 itu tuh. Seiring waktu berjalan terus saya ikutnya dengan iming-imingi uang. Nanti saya kasih uang apa segala macam gitu. Ya udahlah. Nah, suatu saat yang sehabis memandikan dari yang tenggelam di Pelabuhan Ratu tuh, itu udah masuk 16 tahun kan. Saya biasa malam tuh habis Isya jam 8 saya biasa nongkrong, ngopi, ngerokok, kemalaman saya pulang. Dulu kondisi Jakarta masih sepi itu. Pas saya jalan gitu, di sini masjid, sini rumah warga, ada gang gitu, saya jalan, kayaknya ada sesuatu di di atas saya. Pas saya lihat itu wanita pakai baju putih gitu. Orang bilang kuntilanak mungkin ya. Itu nggak kecil, itu besar, itu lari saya. Jelas Pak. Itu jelas. Lari itu saya gitu, saya gedor-gedor rumah. Kenapa? Saya ceritain gitu. Wah, tidur juga nggak bisa tidur. Takut ngikutin nih makhluk nih ya kan. Akhirnya saya konsultasi lah dengan guru saya kan. Itu gimana sih cara gini? Oh, ini begini, itu cuma jin.
Jin. Ya, jin yang menyerupai kuntilanak. Nggak ada katanya makhluk kuntilanak, tapi jin yang menyerupai kuntilanak tuh ada. Sebab dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Nggak ada kata wa ma khalaqtul kuntilanak, wa ma khalaqtul gandarwo, wa ma khalaqtul pocong, nggak ada katanya. Oh iya benar juga saya bilang. Nah mulai dari situlah tertanam keberanian saya. Mulai berani di usia muda gitu. Iya. Sampai hidung saya juga dikutuk, Mbak Siska. Dikutuk gimana, Pak? Saya lebih enak cium bau jenazah yang busuk ketimbang bau durian muntah saya. Bau durian gitu ada di jalan saya. Ada apa yang jual durian lewat. Terus saya nggak tahan napas, muntah langsung. Karena nggak durian juga berarti? Enggak, dari kecil. Tapi kalau bau jenazah? Doyan saya. Terbiasa soalnya. Kebalikan sama kita yang orang umum nih gitu. Jadi gini, kan kalau di rumah sakit tersebut kan pusatnya ya jenazah yang tidak dikenal, apa segala macam gitu. Jadi ada, Pak, ini atau Dek gitu. Ya, kalau saya sedang di situ. Bisa minta tolong nggak gitu, cariin ini fotonya gitu. Saya cari jenazah. Oh karena saya sama penjaganya nyariin dulu, ya bang bantuin katanya. Terus gitu saya bukain nih lemari jenazah satu-satu gitu. Ini bukan Pak, bukan. Ini bukan Pak, bukan. Saya itu semuanya bukan gitu. Ini benar Pak, berarti nggak ada katanya di sini. Loh kenapa bukan semua? Saya bilang, ini Bapak perhatikan lagi ya, gitu. Kan Bapak yang kenal ya. Saya bilang, saya tarik, bukan pas saya lihat, nggak taunya dia begini. Bukan, dia nggak ngelihat ke jenazah. Ya nggak akan ketemu. Dia takut soalnya. Saya bilang, Pak lihat, Bapak yang kenal, saya nggak kenal. Saya bilang. Terus akhirnya? Serem Pak, katanya. Iya. Ada saya paksain, ketemu juga. Di dalam itu ada ya berarti ya? Itu bagi saya, kamar jenazah itu memori terindah. Ya ada aja. Ada aja kejadiannya gitu. Saya pernah dalam kamar unit forensik ya, kamar jenazah itu, saya dikira setan pernah. Sangka makhluk halus. Kok bisa? Ya, saya bilang kan saya basicnya pemandi jenazah sebelum jadi perawat jenazah kan. Untuk memandikan jenazah di sana kan jenazah yang tidak diketahui itu kami sebutnya tunawan. Tunawan? Iya. Dan di Jakarta sendiri ketika ada jenazah yang tidak ada identitasnya atau tidak dikenali, itu ada yang bagian ngambil tuh. Gitu. Itu namanya palang hitam dari Dinas Pemakaman di DKI pada waktu itu. Sampai sekarang pun ada gitu. Tapi kan Dinas Pemakaman itu sekarang dilebur oleh Dinas Pertamanan dan Kehutanan. Itu mereka palang hitam tuh, misalnya ada kecelakaan di sini meninggal gitu, mereka yang evakuasi, bawa ke rumah sakit. Nah di situ saya ada jenazah yang tidak dikenali kah. Nah saya mandiin, biasanya di ujung bak mandi itu saya taruh sikat atau apa, sering ada binatang lewat gitu, saya sambit, Mbak Siska. Waktu itu ada lewat ya binatang kecil ya. Sekarang mah udah enak, nggak bisa masuk binatang, dulu kan. Kamar jenazahnya beda. Kayak tikus yang apa? Yang buta, curut kalau iya curut. Itu saya sambit Mbak Siska. Itu kejadian jam 1. Kena lemari mayat kan, pendingin itu. Bunyi duar gitu. Di depan kamar mayat ada yang teriak, ibu-ibu. Wah gitu kan. Padahal nggak taunya ada bapak di dalam. Saya kaget kan. Oh, saya takut ada apa-apa ibu-ibu di depan. Saya buka pintu kamar mayat. Ya kan, saya keluar, pala saya nongol gini. Saya tanya, Bu, ada apa? Kabur masih saya. Iya. Padahal lihat bapak keluar itu, ada apa nih, teriak gitu kan? Iya, saya mastiin ada apa. Kabur. Ayo security kan, Bang, ada apa? Saya jelasin. Begini. Jadi, abang yang nggak punya pikiran. Loh, kenapa saya yang salah? Abang keluarnya dari mana? Astaga. Dari kamar mayat, berarti gue disangka setan ya.
Nggak bayangin jadi ibunya. Di depan kamar mayat, di ibunya ngapain juga Pak nongkrong di Lewat, situ? jadi Oh lewat. lewat dari mungkin lewat inap dia mau ngopi kan di sini kamar jenazah, terus ada jalan seberangnya itu warung-warung Mbak sampai malam. Oh iya toh, di Iya. depan ruang jenazah itu. Iya, warung. kalau siang rame, kalau Rame. malam ya paling ada 1-2 Iya. gitu. Tapi pada mikir 2 kali sih kalau ngopi di situ. Di situ. Ya, kalau malam ya, kalau siang sih ramai. Iya. Dan salah satu kejadian yang tidak saya lupakan sampai sekarang, nanti ya saya ceritakan, itu menjadi trauma saya sampai sekarang, itu di warung kopi itu. Di warung kopi itu. Ya, nanti saya ceritanya. Tahan gitu. ya. Iya. Baik, ini Pak sebelum dilanjut lagi yang kembali ke identifikasi 40 itu tadi berarti akhirnya selesai teridentifikasi 39 dengan hasil yang sudah Bapak sampaikan kepada dokter forensik ini gitu ya. Nah itu berarti dari proses evakuasi itu dan lain sebagainya itu selesai sudah di situ Pak? Iya, tugas kami hanya itu. Dan untuk selanjutnya aparat yang bekerja untuk ini. melanjutkan prosesnya gitu ya. Dan memang pada waktu itu kan kondisi politik di Indonesia kan tidak stabil gitu kan, pasca reformasi tahun 98 kan. Iya. Nggak terjadi isu dukun santet apa segala macam yang mau mengacaukan negara juga. Tapi sampai sekarang itu benar Pak, kasusnya motifnya karena dukun atau gimana itu? Nggak jelas ya, karena yang korbannya yang saya alami itu korbannya bukan dukun santet. Tokoh-tokoh itu tadi Tokoh-tokoh ya? itu. Sebanyak itu loh Pak? Wah itu kalau dihitung dari ujung Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke kan dulu tuh kira-kira ribuan tuh korbannya. Ribuan apa Pak? Ribuan orang yang terbunuh karena isu itu. Pertama awalnya kan percikan isu dukun santet itu di Jawa Timur kan, Banyuwangi. Baru dia merambah kemana-mana. Pada saat itu ya Pak? Iya. Dan sampai sekarang pun saya suka ada dari mana, Cianjur, Gunung Sawo ya gitu kan. Wah, serem itu mah tempat pembuangan jenazah mayat gitu. Terkenal sampai sekarang ya? Pernah saya ada orang Cianjur, orang situ juga kan gitu kan. Saya ketemu, saya main waktu itu ke puncak ya Cianjur. Saya ngobrol, orang mana Cianjur? Terus dia bilang, pernah dengar Gunung Sawo nggak? Saya bilang, oh saya deket situ. Kata. Saya nggak berani Pak lewat situ. Jadi sekarang udah dibangun jalan ya, jalan apa ya? Jadi ini tebing yang mau saya evakuasi nih, jalan nih. Oh sudah jalan buat wisata gitulah ya istilahnya. Gitu. Malam nggak mau saya ke situ. Kenapa? Itu kan tempat pembuangan mayat Pak. Oh gitu ya? Ya, saya tahu sendiri kenapa saya yang identifikasi. Bapak di situ gitu. Iya. Dia bilang, wah enggak lah. Iya. Masih banyak pendaki juga berarti ya Pak ya? Dibuka umum nggak sih Pak untuk pendaki? Enggak itu. Karena ketemunya kerangka jenazah itu dengan tidak sengaja. Ditemukannya dengan tidak sengaja oleh pecinta alam yang tersesat. Kalau nggak tersesat, nggak ditemukan. 45. Gila. Bayangin Mbak Siska, stres nggak begitu? Pas datang itu ngelihat kerangka bergantungan, berserakan. Jadi kita nyusun kayak puzzle. Oh, ini nih kerangkanya, ini. Oh itu palanya di sini, ini baru kita susun gitu. Dan kita makan juga. Sambil lihat pemandangan itu. Iya, kalau saya nggak makan mati nanti saya. Iya. Jadi tugasnya berat. Saya mengidentifikasi. Kalau saya tidak makan, saya yang diidentifikasi nanti. Udah tugasnya berat lagi gitu kan? Iya, karena itu pengalaman pertama. Benar. Pengalaman pertama langsung dikasih 45. Iya. Kan kasus pertama berarti kan? Kasus pertama. Iya, kasus pertama. Kasus pertama. Itu naikinnya gimana ya pelakunya? Dicentelin di pohon? Ya, kebanyakan gini, ada yang patah tulangnya gitu, ada patah tulang leher, terus ada yang kepalanya retak, tengkoraknya retak, itu dibunuh dulu. Dibunuh dulu. Di bawah baru digantung. Digantung. Itulah
manusia ketika sudah kerasukan setan begitu. Jadi bagi saya yang seram itu bukan makhluk abstrak ya. Manusia itu sendiri. Manusia itu Betul. sendiri lebih seram daripada setan sendiri. Setan. Iya. Jadi bukan setan yang masuk ke manusia. Manusia yang masuk ke setan. Sekarang ya. Iya, banyak. Oke, nah nih Pak, ini kan pekerjaan Bapak ini adalah sesuatu pekerjaan yang tidak banyak orang lakukan sebenarnya ya. Orang awam pasti gila sih, sampai terbiasanya mengurusi jenazah seperti itu. Berarti intinya Bapak sampai sekarang pun juga masih berkecimpung di pekerjaan ini ya? Bagi saya sekarang bukan pekerjaan, Mbak Siska. Hobi. Sudah hobi, karena saking seringnya ya Pak. Jadi sekarang begini, saya tuh menyampingkan masalah materi. Iya. Ya kan, menyampingkan masalah misalnya hebat nih gini. Ada kepuasan tersendiri ketika saya contoh memandikan jenazah, terus mengidentifikasi jenazah di forensik, itu ada kepuasan sendiri ketika kita berhasil. Makanya ada slogan kan kami itu berempat, sahabat di kala duka. Sahabat di kala duka, betul. Tapi ketika senang-senang lupa oleh dengan kami kan. Ada rasa puas juga karena bisa membantu keluarga ya Pak, keluarga jenazah korban gitu. Iya, ada kepuasan sendiri. Makanya saya bilang kalau ditanya sama dulu kan kita hobinya apa gitu kan, main bola apa segala macam gitu. Sekarang saya hobinya menangani jenazah. Iya. Masih aktif sampai sekarang Pak di rumah sakit apa? Iya, ada lah. Ada ya di Jakarta ya. Di Jakarta sampai sekarang kan bolos kemarin nih. Gara-gara Mbak Siska kan. Baik, berarti intinya melakukan suatu pekerjaan dengan ikhlas hasilnya pasti juga baik ya Pak. Benar. Pekerjaan mulia banget loh Pak ini. Nggak semua orang mungkin ya orang kerja itu kan pasti yang money oriented lah ya. Iya. Tapi ada rasa kepuasan bisa membantu keluarga jenazah korban gitu ya. Balik lagi hobi. Semahal apapun hobi itu dikejar. Walau misalkan saya lelah nih, nggak dibayar. Tapi kalau hobi senang aja saya. Senang ya. Masya Allah. Terima kasih Pak Chandra. Sama-sama. Sudah berbagi informasi tentang sesuatu yang sangat bikin saya penasaran sebenarnya. Mungkin teman-teman juga ya. Mungkin bisa kita ngobrol-ngobrol lagi di episode selanjutnya. Insya Allah.